Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita semua ada dalam anugerah Tuhan yang indah, dan bersyukur bahwa ini adalah akhir daripada bulan April, dan minggu depan kita sudah di bulan kelima di tahun ini. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya dari tadi lihat minggu ini kenapa minggu diri kita saya nanti kalau bisa ini terus isi. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita pagi ini dalam kitab Mazmur pasal 37. Mazmur 37 ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Mazmur 37 ayat 37 sampai 38. Mari kita baca secara bersama-sama dua ayat ini. Mari kita baca sama-sama Mazmur 37 ayat 37 sampai 38. 1, 2, ya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Saya baca untuk kita semua. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau bicara dengan tema kecil, yaitu tentang masa depan. Saudara-saudara, kalau bicara tentang masa depan, maka semua orang punya impian. Tidak dari yang muda sampai kepada yang tua, semua memiliki kerinduan untuk memiliki masa depan yang indah. Barusan saja atau bahkan dalam 2 minggu, 3 minggu terakhir, anak-anak kita yang ikut ujian UTBK sedang ujian. Ada yang sudah selesai, ada yang belum, bahkan sampai tanggal 2 Mei. Nah, sebelum mulai renungan ini, saya ingin menyaksikan bagaimana kami menyaksikan satu karya Tuhan melalui orang-orang yang baik. Hari Jumat lalu, anak kami Cio mengikuti ujian UTBK di kampus Pascasarjana Unsur di Jalan Dena. Dia dapat sesi siang, dan sesi siang seharusnya 12:30, tapi karena ada sholat Jumat maka ditunda cukup panjang sampai kepada jam 2. Dan begitu 1:30 anak-anak semua sudah di baris disuruh untuk masuk. Yang menarik adalah ada seorang anak muda, dia Marga Ketaren, saya lupa siapa namanya. Dia dari Tanjung Balai, dia datang sendiri. Kelihatannya nggak punya famili di Medan. Dia datang dan menumpang dengan kawan abang di Tebu. Kemudian mungkin paginya dia diantar atau siangnya diantar, sehingga dia tidak kesulitan tempat. Ternyata dia datang dan dia pakai baju kaos. Dan begitu berbaris disuruh masuk, dia tidak boleh diizini oleh panitia masuk. Dan disuruh semua ditintas, handphone dan semua berangkat. Dan anak muda ini dia titip pasti sama ibu gembala. Kemudian karena ada tempat untuk tempat pendidikan, hanya orang tua pada yang berusia menentukan tempat untuk pendidikan. Begitu disuruh untuk ganti baju, dia datang dengan tasnya, dia ke belakang dekat pos security. Lama sekali adanya di belakang. Saya lihat belakang. Akhirnya saya panggil ibu. Coba kamu lihat dulu, ada satu anak laki-laki tadi ke belakang, pakai baju kaos putih. Dia dari belakang disuruh
ganti baju karena dia pakai baju kaos. Dari tadi kok dia belum masuk, kawan-kawannya lain sudah siap masuk. Baris pertama, kedua, ketiga, ada 5 barisan. Yang 1, 2, 3, 4 sudah masuk, tinggal barisan terakhir menunggu, dia belum juga datang. Ibu lihat ke belakang dan ternyata dia sedang lempar mamanya karena dia tidak bawa baju pengajar. Dalam kepanikan, wajahnya sudah menangis, bingung apa yang dilakukan. Kebetulan di depan kampus itu ada distro jual baju-baju. Ibu pegang tangannya, ayo kita pergi ke depan, masih bisa beli baju. Begitu jalan ke depan, tiba-tiba dicegah oleh seorang pasang suami istri. Mereka si hobi, istrinya baru sedekah. Mereka dari sekolah, tadi pagi juga baru nyampe. Hanya karena anak itu dekat. Kenapa anak itu gak pakai baju kemeja, pakai baju kaos? Ibu ini dengan cepat bilang, pakai saja baju suami. Kebetulan suaminya ada di samping dan suaminya belum ganti baju, dia sudah mandi, belum ganti baju. Akhirnya ambilkanlah baju ini dan dikasih ke dia. Gak bisa ganti baju lagi. Waktu udah lalu, kamu pakai aja baju suami. Anak ini terima, bilang wajah yang polos, bisa bu. Kemudian pakaikan, kasih ke dia pakai. Ukurannya pas pula. Dia langsung masuk. Banyak orang yang menyaksikan akan hal ini. Begitu jam 6, anak-anak itu keluar siap-siap. Ya, dari jauh tidak bisa mengatakan wajahnya yang penuh dengan rasa terima kasih. Ya, datang dan menyelami keluarga si hobi dan kami beberapa orang yang ada di situ, semua di sini. Hanya bisa bilang terima kasih. Setelah itu ceritanya belum selesai. Semua pada pulang dan tinggal dia, kami paling terakhir. Kamu kemana? Pulang. Ada yang jemput, awalnya bilang iya, tapi kemudian tidak. Saya naik gojek. Naik gojek, alamatnya kemana? Ke ayam penyet apalah begini. Ini satu kota ayam penyet semua. Nama ayam penyet di mana tempatnya? Dia juga bingung. Wah, kan ini kita cari ayam penyet di mana ini? Tempatnya di mana? Kemudian yang terjadi adalah dia dikirimi alamat ternyata ayam penyet apalah begitu di daerah tersebut. Setelah dia naik gojek dan dia berangkat, baru kami dengan keluarga hobi tadi kami ngobrol-ngobrol. Setelah itu mereka juga pulang ke sekolah dan kami juga balik ke rumah. Saya mau cerita ini sedikit di awal pada renungan kita, bicara tentang kebaikan-kebaikan kecil yang harus kita lakukan karena kita tidak tahu perjalanan hidup ini seperti apa. Saya ini orang yang malas bermedsos. Bapak Ibu bisa lihat di Facebook, mungkin sebulan, 2 bulan baru saya posting 1 kali karena malas. Tetapi cerita ini saya tiba-tiba kepengen bikin di TikTok, dan ternyata saya tadi pagi lihat banyak sekali yang lihat sudah 20.000 orang yang lihat. Saya juga kaget. Ada banyak cerita, banyak orang yang menyampaikan keluh kesahnya tentang bagaimana menghadapi anak-anaknya yang dia. Satu kesan yang saya sampaikan adalah kenapa anak itu rela dari Tanjung Balai ke Medan? Semuanya bicara tentang mengejar masa. Dalam 3 minggu ini anak-anak kita semua bicara tentang bagaimana mereka mengejar akan masa depan. Segala cara dilakukan. Ada orang tua yang mengantar. Satu kisah lagi, ada seorang anak gadis di waktu yang sama. Dia sendiri dapat. Dia bawa tasnya, mungkin di dalamnya ada handphonenya, dompetnya yang lain. Karena ada tempat untuk menitipkan barang. Dia tanya polisi karena penjagaannya cukup ketat, ada beberapa polisi. Dia tanya polisi, Pak polisi, di mana? Nggak ada kawan saya, jadi di mana saya taruh tas saya? Dalam kebingungan, karena
satu suka kalah dengan otak. Anaknya langsung maju. Saya kata tadi, begitu sering kita menghadapi orang-orang demikian, orang minta tolong, kita malah nggak kasih jawaban, tapi malah menciumkan anaknya. Jadi ini terjadi dengan anak dari sini. Ibu itu ujian langsung lemas dia, langsung pucat. Bukan anak jawaban yang lain. Itu bukan urusan. Jadi maksudnya mau taruh di mana? Ada ini, mau ditaruh di mana? Tetap salah itu pos security yang agak jauh. Mudah-mudahan aman. Kayak kira-kira begitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya bicara tentang masa depan. Di ayat yang kita baca, saudara, berbicara tentang dua kalimat perintah yang sangat penting. Ada dua kalimat perintah yang sangat penting. Yang di sana dikatakan yang pertama adalah perhatikan. Kata yang kedua adalah lihat. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Dua kata perintah yang penting. Perhatikan. Kata yang kedua adalah lihat. Saudara-saudara, semua orang ingin memiliki masa depan yang indah. Semua orang ingin memiliki masa depan yang terjamin. Namun, apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki kalau kita mau memiliki masa depan yang indah? Ayat bacaan kita, Bapak Ibu, memberikan kita pemahaman dari dua kalimat pertanyaan tadi. Perhatikanlah dan lihat. Perhatikan dan lihat. Kita akan berangkat dari dua kata ini. Karena dari dua kata ini kita kemudian akan melihat apa masa depan yang Tuhan janjikan. Nah, saudara-saudara, selalu ada pergumulan dan pertanyaan klasik yang dimana-mana kita ketemu. Selalu pertanyaannya begini: mengapa orang jahat nampaknya berhasil, sementara orang benar itu selalu menderita? Ini pertanyaan yang selalu kita jumpai di mana-mana. Mengapa orang jahat nampaknya selalu berhasil, sedangkan atau sementara orang yang benar selalu menderita, bahkan seperti tidak punya masa depan yang indah? Saudara-saudara, jawabannya sebenarnya di ayat yang sama di 37 dan 38. Jawabannya adalah begini: keberhasilan orang fasik itu adalah sementara, sedangkan masa depan orang benar kekal dan dijamin oleh Allah. Saya ulangi. Kalau kita ketemu dengan pertanyaan mengapa orang fasik atau orang jahat selalu nampak lebih berhasil daripada orang benar yang selalu menderita, maka jawabannya adalah keberhasilan orang fasik itu selalu sementara. Sementara orang benar selalu hidupnya terjamin oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mulai dengan dua kalimat yang tadi. Perhatikanlah dan lihatlah, karena ada masa depan bagi orang benar. Saudara-saudara, kalau kita lihat dua kalimat ini, apakah sama antara orang jujur dan orang tulus? Coba kita pikirkan ini. Apakah orang jujur dan orang tulus itu sama? Identikah antara jujur dan tulus? Memang kedua kalimat ini tidak identik. Ada perbedaan antara jujur dan tulus. Jujur itu apa adanya, benar-benar salah-salah, tidak ada kolesan, jujur. Tetapi ketika bicara tentang tulus, maka itu bicara tentang bagaimana keluasan hidup seseorang. Tulus itu biasanya nampak daripada karakternya.
awal saya tadi, Ibu Guru Regar tadi, langsung spontan pakai baju suami, tidak mikir panjang, ikhlas, tidak dipaksa, tulus. Jadi tidak identik antara tulus dan jujur, tetapi ini saling melengkapi. Penekanan utama adalah integritas lahir dan batin. Berarti memang kita dituntut untuk memiliki kejujuran dan ketulusan. Jujur dalam hidup, tapi tulus juga dalam menjalani hidup. Siapa yang paling sering kita bohong? Diri kita. Paling banyak kita membohongi diri. Jangankan orang lain, Bapak Ibu. Kita paling sering membohongi diri. Seringkali kita tidak jujur dengan diri. Karena itu, jujur dan tulus selalu dikaitkan dengan Yeremia 29 ayat 11. Tulus dan jujur selalu dikaitkan dengan Yeremia 29 ayat 11. Kalau kita bina Yeremia 29 ayat 11. Sudah? Yeremia 29 ayat 11. Apa kira-kira di situ? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan dan sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini bicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan moral. Tulus dan jujur selalu kaitannya juga dengan moral. Moral seseorang itu sangat penting. Maka dulu ada pelajaran, saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu sama dengan saya. Dulu ada namanya pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ya kan? Sekarang saya nggak tahu Pak, PPKN. PKN. Ya, PPKN. PKN. PPKN. Nah, lain berupa lagi. Dulu PPKN dan PKN. Pancasila dan kewarganegaraan. Moralnya nggak ada. Ya, coba lihat anak-anak kita sedang bermoral atau tidak? Nggak usah dilihat anaknya, nggak usah. Dalam artian anakku bermoral atau tidak? Terus tanya diri sendiri, aku ini bermoral atau enggak? Pacarku bermoral atau enggak? Diriku sebenarnya orang yang bermoral atau enggak? Tulus jujur itu selalu dikaitkan dengan moral. Oleh karena itu Bapak Ibu, penting sekali untuk agar jujur dan tulus. Karena ending dari jujur dan tulus itu di ayat terakhir katakan ada masa depan. Bapak Ibu perhatikan, kayaknya nggak ada kaitannya. Ada kaitannya. Nanti kita akan lihat. Kata memperhatikan, misalnya katakan perhatikanlah. Perhatikanlah orang yang tulus. Kata perhatikan itu berarti mengamati dengan serius. Bukan hanya sekedar melihat, tetapi mempelajari seseorang tentang teladan hidup. Saya ulangi. Perhatikanlah, ini bicara dari mengamati dengan serius. Bukan sekedar melihat, tetapi mempelajari jalan teladan hidup seseorang. Waktu kita melihat seseorang, yang kita lihat adalah apa? Kalau berdasarkan ayat ini adalah perhatikan teladan perjalanan hidup. Berarti ini adalah teladannya, perjalanan hidupnya. Bukan yang dilihat yang tidak baik.
Perhatikan dengan serius. Perhatikan orang yang tulus. Saya pernah bicara tentang integritas. Integritas itu utuh, tidak pecah. Integritas itu satu, utuh, tidak bercabang. Ini bicara tentang tulus. Karena itu Bapak Ibu, jujur dan tulus sebenarnya menggambarkan akan kehidupan yang harus setara, harus fokus, harus sejalan dengan Tuhan. Maka kalau orang punya ketulusan, maka kalau orang punya kejujuran, pasti endingnya adalah orang yang suka ada. Kita cerita sederhana begini. Kalau ibu-ibu di rumah masaknya dengan tulus, ini saya contohkan, hasilnya pasti enak. Semua orang dalam rumah damai. Kalau ibu ini contoh, kalau ibu masaknya dengan tulus, maka hasilnya semua orang dalam rumah itu akan damai. Karena nggak mungkin keasinan, pas rasanya, semua pasti menurut masakannya. Kalau tulus, tapi kalau nggak tulus, tahu apa? Rusaklah damai dalam satu rumah. Kalau dia mau jujur, dia takut pasalnya sakit hati. Dia menahan untuk menderita. Itulah jujur dan tulus. Mau dibilang jujur dan takut tersinggung, maka kalau tulus dan jujur, endingnya selalu penting. Maka poin yang paling penting yang bisa kita lihat Bapak Ibu adalah jangan lihat orang adalah akhirnya, tapi mulai lihat orang itu dari perjalanan hidup. Perjalanan hidup awal itu pada akhirnya kita akan baik. Ada banyak kisah di dalam hidup ini, awalnya begitu baik, tapi endingnya rusak. Tapi ada juga yang awalnya rusak, endingnya juga baik. Dua hal itu selalu kita lihat di dalam perjalanan hidup manusia. Tetapi semua yang terjadi dalam dunia ini, dalam perjalanan ini, hanya kita diminta untuk melakukan dua hal penting, yaitu tulus dan jujur. Tulus dan jujur bukan sekedar moralitas, tetapi adalah perjalanan hidup kita yang harus kita terapkan dalam hidup. Masa depan bukan hanya sekedar sukses secara duniawi, tetapi masa depan itu bicara tentang seluruh perjalanan hidup kita yang membawa kita kepada akhir yang penuh kemenangan. Kalau saya tanya sekarang, apa itu masa depan menurut Bapak Ibu? Apa yang ada di bayangan kita ketika kita bicara tentang masa depan? Rata-rata yang semua kita bicara semua tentang kesuksesan, betul? Kalau sudah mau masa depan, yang ada di pikirannya adalah sukses. Tapi apa itu sukses? Sukses itu adalah ketika kau bisa menata hidupmu untuk berlaku jujur dan tulus dalam perjalanan. Mungkin endingnya secara dunia engkau diperhatikan sebagai orang yang sangat korup. Tengoklah, karena terlalu jujur hidupnya miskin sekali. Tengoklah, karena dia hidup benar, karena dia jujur hidupnya selama hidup tak punya apa. Berapa banyak coach di dunia ini yang sekarang mengajarkan kita supaya kita selama di dunia menikmati hidup. Betul.
Tetapi Ayub mengingatkan kita, katakan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang juga aku kembali. Ini mengingatkan kita tentang totalitas perjalanan hidup kita. Bahwa kesuksesan itu bukan berarti semua yang ada atau semua impian harus kita miliki. Tapi kesuksesan sesungguhnya adalah bagaimana kau bisa menata hidupmu menjadi pribadi yang jujur dan tulus dalam menjalani bekerja tulus, bekerja dengan jujur, melayani Tuhan dengan jujur dan tulus, studinya tulus dan jujur, tidak menyontek, tidak mengambil hasil orang, tulus dan jujur, tidak koruptif, tidak korupsi waktu bekerja, banyak tidur. Begitu jam pulang kan udah pulang, udah siap, tapi kerjanya tak sepenuhnya. Ini bicara tentang kesuksesan. Kita selalu dimimpikan, bicara masa depan selalu dimimpikan yang indah-indah. Salah, tidak salah. Suksesmu masa depan itu dimulai dari dirimu sendiri sekarang. Kalau hidupmu menjadi pribadi yang jujur dan tulus, ini bagian yang sangat penting. Ayat 38 katakan, orang benar punya masa depan, orang fasik akan dilenyapkan. Oleh karena itu jangan selalu iri dengan orang-orang yang ada di sekitarmu yang kelihatannya masa depannya itu sangat indah. Memang bertahan untuk tetap jujur dan ikhlas itu, atau jujur dan tulus itu enggak. Saya ngomongin hati ini, kami berani hati kita hari di pasangan. Bapak Ibu berjualan agar jujur dengan tulus. Bapak Ibu bekerja dengan tulus dan jujur. Karena jujur dan tulus bukan hanya sekedar moral, tapi tentang nilai hidup, karakter hidup. Kita dikenal karena itu. Dan orang-orang yang demikian pasti memiliki masa depan yang baik. Karena itu jangan iri pada keberhasilan orang jahat, tetapi fokus pada karakter dirimu sendiri. Jangan terbuai oleh keberhasilan yang hasilnya instan, tetapi mulailah dengan diri, kuatkan diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang tulus dan juga jujur. Maka Mazmur 37 ayat 37 mengajarkan kita tentang beberapa hal penting. Yang pertama, hidup yang tulus dan jujur akan membawa orang kepada pendamaian yang besar dan pasti memiliki masa depan yang indah, meskipun saat ini dunia nampaknya hidupnya kotor. Berapa banyak kita menentangkan orang yang jujur dan orang yang tulus? Banyak kadang-kadang kita terlalu jujur kamu, terlalu polos kamu. Jadi orang jangan polos-polos tadi, ya. Jadi orang itu kan ada sedikit-sedikit ulangan. Di lapangan Bapak Ibu lain tahu. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman lagi, orang yang putus dan jujur masa depannya bukan sementara, tetapi kekal. Tampaknya sekarang dia nampaknya konyol, tidak disukai, nampaknya juga tidak menonton. Karena di mana-mana orang tulus, orang jujur sekali berkalah. Tetapi itu
yang harus kita lakukan, karena itu melatih karakter manusia. Saya waktu ada di Aceh diuji Bapak Ibu dengan datang ke Medan mengambil uang NGO 13 miliar di Malaysia Pusat. 2 mobil polisi tentara yang kawal saya dan datang ambil uang dan pulang. Ini uang NGO 13 miliar. Saya lupa berapa pun taruh di koper dan di konika. Dan sampai sana saya taruh di rumah dan saya tidur, tidurnya nggak ada cerdanya. Dan di saat yang sama, waktunya tidur saya menikah dan saya nggak punya uang. Ini bicara kejujuran dan ketulusan. Karakter kita itulah membawa kita ke puncak. Dengan baik, karakter kita membawa kita ke puncak. Karakter kita yang membawa kita kemudian bertahan terhadap suatu tantangan. Bukan apapun yang ada di sekitar kita. Dan kejujuran dan ketulusan itulah bukan hanya sekedar moral, tetapi itulah nilai hidup di mata semua orang dan di mata kita. Maka itu penting untuk melihat diri menjadi pribadi yang benar-benar terlatih. Semua kita pengen masa depan yang indah, tapi saya katakan kalau kau belum jujur dan kau belum tulus, kalau kau belum perbaiki karakter ini, maka sulit dan kau untuk bertahan di puncak daripada masa depan. Mungkin kau kelihatan sukses. Berapa banyak orang sukses nampak di puncak tapi hanya sekejap dan hilang. Oleh karena apa? Hanya 2 kecil. Tidak jujur dan tidak tulus. Berapa waktu lalu saya ketemu dengan salah satu anggota DPRD Medan, Pak Hendri Dwi. Kami ngobrol banyak. Saya tanya kenapa Bapak nggak terpilih lagi? Dia tertawa panjang. Lama kali cerita. Apa katanya? Sulit Pak sekarang melihat orang jujur Pak. Sulit Pak sekarang melihat orang jujur Pak. Di depan kita game, yes, oke, all. Di belakangnya sulit untuk orang bertahan di sana. Karena itu Bapak Ibu, mari kita koreksi diri kita. Apakah kita orang yang tulus dan orang yang jujur? Mazmur 37 juga berbicara bukan hanya sebagai nasihat moral, tetapi Mazmur 37 jujur dan tulus juga ini harus menjadi pernyataan iman yang menunjukkan akan integritas kita sampai kepada akhir hidup. Jadi tulus dan jujur itu harus menjadi pernyataan iman yang membawa kita sampai kepada akhir daripada perjalanan hidup. Jadi jangan kita seringkali berkamuflase dengan orang-orang dekat dengan kita, pura-pura tulus, pura-pura jujur, pura-pura baik. Tetapi itu memang harus lahir karakter kita demikian, sehingga dimanapun kita berada sampai akhir hidup kita tetap dikenal orang yang tulus, orang yang jujur. Yang ketiga, Mazmur 37 ayat 37 juga adalah cara agar kita mengoreksi akan hidup kita dengan kata dunia. Siapa cepat, ia dapat. Kalau dunia berkata siapa cepat dia dapat, tetapi Alkitab berkata siapa benar dia memiliki masa depannya. Kalau dunia berkata siapa cepat dia dapat, tapi Alkitab katakan siapa benar dia punya masa depan.
bukan masalah cepat, benar. Apa yang kita dapatkan benarkah? Jadi penting untuk kita bisa memperhatikan Bapak Ibu akan itu. Jadi dalam kecemasan sekalipun tentang masa depan, dan begitu banyak orang hari ini takut akan masa depan. Harga beras makin naik, harga BBM makin naik, semua makin naik, biaya studi makin naik, segala sesuatu nampak tidak menentu. Tetapi Pastor 37 memberikan kita pengertian yang sederhana. Masa depan orang benar itu bukan karena kebutuhan, tetapi pasti dalam kendali Allah. Ingat ini dengan baik, masa depan adalah kendali Allah. Tugasmu mengerjakan yang bisa kau kerjakan, selebihnya kerjaan serahkan sama Tuhan. Yang bisa kau kerjakan, kerjakanlah. Yang bisa kau kerjakan, kerjakan. Selebihnya itu kembali kepada Tuhanlah pemegang kendali hidup. Karena itu jangan iri pada kesuksesan yang instan. Akhir daripada renungan ini, amati hidup orang benar, bukan orang yang sukses sesaat. Jangan lihat orang yang sukses, wow, tetapi perhatikan hidup orang yang benar. Bangunlah karaktermu, bukan citra hidup. Karaktermu jujur dan tulus itu. Jangan hanya bangun citra. Kejarlah damai, bukan kemenangan ego. Untuk apa menang sekarang hanya untuk memuaskan egomu, dan akhirnya hidupmu hancur. Kau menang pun jadi apa? Kau menang pun melukai banyak orang, apalagi ini. Karena itu amati hidup orang benar, bukan sukses sesaat. Bangun karakter, bukan citra dia. Kejar damai, bukan untuk mendapatkan kemenangan hanya ego sesaat. Percayalah bahwa akhir hidup ditentukan oleh Allah. Akhir hidup ditentukan. Maka jadilah orang yang jujur,